أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kurang sedikit yang dibaca dari bab rukun mandi yang kedua, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Yang rukun pertama itu niat, dan rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Kemarin kurang sedikit ini. Wa yajibu aidan ila batin asy-sya'ri walau kathifan. Dan diwajibkan air itu sampai kepada bagian dalamnya rambut. Artinya kulit tumbuhnya rambut itu harus terkena walau kathifan, walaupun rambutnya itu tebal. Seperti jenggot tertentu kan tebal sekali ya. Lakin yutasamahu bi batinil 'uqati allati la yasilul ma'u ilaiha idza ta'aqqada asy-sya'ru bi nafsihi. Tapi dimaafkan, dispensasi bagi orang yang punya rambut yang kucel sekali, dia rambutnya tuh berundet apa itu bahasa Jawanya tuh berundet, bukan keriting. Kalau keriting kan masih biasa. Ini yang benar-benar kayak di itu loh. Kalau rambut yang di itu namanya diapain itu? Keribu. Iya, yang di keribu itu. Tapi seperti itu, tapi bukan itu gitu. Jadi sampai kumel banget sampai numpuk. Kalau memang kejadiannya alami, bukan dibikin sendiri itu. Kemudian air tidak sampai ke kulitnya, itu enggak apa-apa kan. Itu idza ta'aqqada bi nafsihi, kalau menggumpalnya itu karena alami dengan sendirinya. Sawa'un kana qalilan au katsiran. Tapi menggumpalnya itu rata sampai banyak banget atau menggumpal sedikit aja di mana itu air tidak sampai ke dalam enggak apa-apa. Fa in ta'aqqada bi fi'li fa'ilin ufi 'anil qalil 'urfan. Tapi kalau dibikin kayak orang dibikin krebo itu, kemudian air tidak sampai ke dalam, itu kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak tidak, jadi harus sampai ke dalamnya. Kalau full orang yang dibikin rata-rata kan semua ya, otomatis banyak. Wa yufa an mahalli tubu'in asra zabaluhu au hasalat lahu musulatun ay uqubatun izalati ma alaihi minasy'ari. Dan juga dimaafkan atau didispensasi bagi rambut-rambut yang tertutup oleh telur kutu, itu apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu lisa. Bahasa Sundanya lisa. Nah, itu. Kalau bahasa Jawanya itu lingsa atau linsa. Lingsa lah. Lingso. Oh, bahasa Sundanya lisa ya. Bahasa Makassarnya apa? Oh, enggak. Loh, kok di sana enggak ada kutu? Gulica. Ya itulah Indonesia ya, kaya bahasa. Gulica. Susunannya emang lain bahasa Makassar itu, saya lihat di YouTube itu. Gramatikalnya rada sulit itu bahasa Makassar. Jadi kalau bahasa yang lain tuh cuman ada aktif dan pasif, nanti Makassar tuh ada tambahannya lagi sampai 4 jenis. Jadi ada aktif, kalimat kan ada aktif dan pasif. Nah, di sana tuh ada lagi gitu, ada tambahannya lagi. Fa in taqada bi fi'lin fa'ilin ya wa yufa an mahalli tubu'in zawaliha salatun akubatun bi zalati alaihi minasy'ari wala yahtaju litayammumi an mahallihi. Ya, kalau yang tadi sulit untuk dijangkau itu enggak harus diganti dengan tayamum. Wa yajibu naqdud dhafairi illam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqdi.
eh, kalau rambut yang dikepang tahu ya, dikepang itu kalau misalnya tanpa dilepas kepangnya kok air tidak masuk, maka wajib dilepas kepangnya. Tapi kalau misalnya tidak dilepas, air tetap bisa masuk, nggak apa-apa, kepangnya tetap dikepang saja, nggak apa-apa. Nah, ini kita selesai rukun-rukun mandi yang kemarin ada 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke sunnah-sunnahnya dan makruhnya. Nanti kalau sunnahnya di sini ada 17, di kitab lain ada lebih banyak lagi kayak di Takrosat itu. Nah, nanti kalau makruhnya, makruh itu berarti sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dilakukan tidak mendapat dosa, itu makruh. Tapi kalau terus menerus ya bahaya makruh dilakukan itu ya. Hampir seperti hukum khilaful aula. Kalau makruh itu sama nanti makruhnya mandi dengan makruhnya wudhu. Nah, tapi kalau sunnah beda karena pelaksanaan wudhu dan mandi kan beda. Tapi banyak yang mirip. Tatimmatun. Wa sunanuhu sab'ata asyara. Sunnah-sunnah mandi ada 17. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah sebelum mandi. Ini sama kayak wudhu. Wa ghuslul adza sawa'un kana tahiran kamaniyin am mukhatin. Membasuh kotoran sebelum mandi ini sunnah, enggak wajib ya. Kotoran-kotoran yang tidak najis. Ya apa saja, mau debu, mau apa, keringat atau apa yang kotor, sunnah dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan baru kita mulai niat mandi besar. Au najisan, atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu hukumnya sunnah sebelum mandi. Tapi dengan catatan, kalau najisnya itu harus dibasuh secara khusus, yang kalau dengan mandi saja tidak hilang maka wajib. Tapi kalau dengan dibasuh mandi saja najisnya ikut hilang, maka membasuh najis sebelum mandi itu sunnah gitu. Nah, catatannya begitu. Kawadiyin wa madhiyin, seperti madi dan mazi. Jadi kalau mazi itu cairan yang keluar dari itu zakar, barangnya laki-laki, karena ada keinginan, ada nafsu yang membara, itu keluar cairan, itu namanya mazi. Kalau wadi itu biasanya cairan yang keluar karena saking capeknya. Jadi orang capek sekali itu keluar cairannya. Lah itu dua-duanya najis. Nah, misalnya menghilangkan itu sunnah sebelum mandi. Wa dzalika idza kanat najasatu ghairu mughalladatin. Kecuali najis mughalladzah seperti babi dan menurut mazhab kita air liur anjing ya. Menurut mazhab kita air liurnya sebenarnya, tapi kenapa kemudian badan ini? Karena dikhawatirkan air liurnya sudah merata ke tubuh, karena anjing itu kan menjilati badannya itu ya. Aslinya air liurnya yang najis itu. Ya tentunya air liur dan dalamnya seperti darah, seperti itu mughaladzah semua. Yang kotorannya itu juga ikut mughaladzah. Karena di hadisnya itu air liur anjing. Dan menurut mazhab yang lain, kalau nggak salah mazhab Maliki itu anjing itu tidak najis. Makanya guru saya ada yang sempat belajar di Amerika, di Kanada, itu akhirnya pindah mazhab karena di tempatnya dia anjing di mana-mana dan bahkan di tempat tinggalnya juga melihara anjing. Makanya ya sudahlah, biar nggak repot itu. Wadzalika idza kanat najamu ghaladah wa kanat humiyatan aw 'ainiyatan lakin tazulu bi ghuslatin wahidah. Ya, jadi najis-najis yang apabila dibasuh sekali saja itu hilang. Itu maka sunnah hukumnya menghilangkan najis. Amal 'ainiyah allati la tazulu bidzalika, kecuali najis yang apabila tidak bisa hilang dengan satu basuhan, maka menghilangkannya menjadi wajib sebelum mandi. Karena itu menjadi syarat sahnya mandi gitu. Kenapa syarat sahnya mandi? Karena ketika najis itu masih menempel di tubuh kita ketika mandi,
kemudian dibasuh kok masih nempel, itu dia sama saja menghalangi air itu kepada badan kita. Bukan menghalangi airnya nggak sampai, tapi menghalangi karena najisnya itu kan mempengaruhi air itu, sehingga air itu tidak sah dipakai untuk mandi. Fala yasyu ma baqayil hailulatiha bainal udwi wal ma'i, ya, karena menghalangi. Wa amal mughalladatu fa ghusla bi ghairi tatribin aw ma'ahu qabla istifa'i sab'i la yarfa'ul hadatsa. Kalau najis mughalladhah babi dan anjing otomatis ya harus diselesaikan dulu najis itu baru mandi. Penyelesaiannya kan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah, dicampur tanah yang suci. Wal wudu'u, nah sunnah berikutnya adalah wudu sebelum mandi wajib, mandi besar itu sunnah. Wa taslisu, dan 3 kalikan basuhan mandi. Jadi 1 rata setubuh, 2 rata setubuh, 3, nah itu sunnah. Wa takhlilu lisya'ri, kemudian mengginikan rambut, ditahlil pakai jari, kayak dipijet, tapi intinya supaya benar-benar masuk ke kulitnya rambut, itu sunnah. Terus wal asabi'il ma'i qabla ifadatihi, kemudian ke tangan, begini juga sunnah. Wal bada'ati bisyaqil aiman, mendahului bagian kanan dulu, tangannya kanan dulu, kepala kanan dulu, kaki kanan dulu, pokoknya bagian kanan itu sunnah. Wa bi'ala badanihi, dan lebih sunnah juga dengan bagian atas dulu baru ke bawah. Wadalku, kemudian sunnah berikutnya menggosok. Nah, mandi digosok itu sunnah. Jadi tanpa digosok hanya meratakan air saja itu sudah sah itu. Tapi kalau digosok bersih, apalagi pakai batu ya kalau zaman dulu itu, nah itu lebih pahalanya lebih besar lagi tuh, karena prinsipnya tuh semakin bersih mandi itu ya semakin sunnah. Wa tawajjuhun lil qiblah, disunahkan juga ketika mandi menghadap kiblat. Wa kaunuhu bi mahallin la yanulu rasyasun, dan disunahkan mandi di tempat yang tidak terciprati air, tidak ada cipratan air lah. Ya misalnya mandi bareng-bareng kalau di pesantren itu kadang kan, tapi biasanya pesantren anak kecil sih, pesantren dewasa, karena itu sebenarnya kontradiksi dengan konsep belajar. Jadi belajar itu kan yang sering sama ulama ditekankan ketika Anda belajar, apalagi belajar agama, itu jangan maksiat itu. Jadi maksiat itu menghalangi susahnya ilmu masuk. Lah, di antara maksiat itu melihat aurat orang lain. Nah, makanya pesantren itu sebaiknya mandi itu dibikin kamar-kamar. Kalau di pesantren saya sih rata-rata dibikin kamar-kamar mandinya. Tapi ada beberapa pesantren yang mandi bareng-bareng itu kan telanjang semua. Makanya banyak ulama berpendapat kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupunya Nabi, itu menjadi orang yang sangat pintar. Itu pokoknya udah semua sahabat mengakui. Sayyidina Umar itu kalau ada problematika agama itu, kalau ada Sayyidina Ali udah aman itu. Udah aman namanya. Karena saking pinternya Sayyidina Ali. Itu kuncinya kenapa Sayyidina Ali bisa menjadi, bahkan oleh Rasulullah kan diakui ya, ana madinatul ilmi, itu hadisnya terkenal sekali, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya gitu. Saking pinternya Ali. Lah kata ulama kenapa Ali begitu pinter, karena selalu meninggalkan maksiat. Di antaranya Sayyidina Ali itu seumur hidup nggak pernah melihat alat kelaminnya sendiri, apalagi punya orang lain gitu. Seumur hidup. Jadi mau pipis mau apa ya tutupi, nggak pernah dilihat. Nah, itu makanya di pesantren kayak gitu biasanya yang pakai konsep begitu, kamar mandinya di sekat-sekat gitu. Lah
Wa kanu mahali la rasyasun. Ya, kalau disekat-sekat otomatis kan nanti tidak ada cipratan-cipratan dari orang lain gitu kan. Karena cipratan orang lain itu kan dikhawatirkan nanti sudah mustakmal gitu. Tapi ini enggak wajib, cuma sunnah saja. Wasatru, karena terkena cipratan mustakmal pun kan tidak apa-apa karena kan masih dibasuh dengan air yang tidak mustakmal. Wasatru fil khalwati, disunahkan menutup diri walaupun mandinya sendiri, sunnah. Tapi menutup diri itu artinya cuman dua ini, dua sauatan kelamin ini kan, alat kelamin dan belakang itu. Jadi mohon maaf pakai celana dalam itulah, itu sunnah. Karena aurat orang itu kalau laki-laki, kalau di luar itu antara pusar dan lutut, itu aurat laki-laki kalau di luar. Tapi kalau sendirian auratnya itu cuman ini, alat kelaminnya dan belakang. Kalau perempuan, kalau di luar itu semuanya, kalau dengan sesama mahram, dengan seperti mahram atau suami itu antara ini pusar ke lutut juga sama kayak laki-laki. Kalau sendirian yaitu sama kayak laki-laki juga ditutup pakai celana dalam begitulah. Dan kuncinya Sayyidina Ali itu setiap dapat ilmu langsung dipraktekin. Nah itu. Jadi termasuk kunci ilmu cepat masuk begitu. Setiap dapat praktek langsung. Makanya dulu Imam Bukhari itu kalau ngaji hadis itu setiap ada hadis apa langsung dipraktekin di situ juga bareng-bareng sama santrinya. Nah, yang paling seneng tuh kalau ada hadis sedekah, langsung Imam Bukhari bagi-bagiin. Makanya pada betah ngaji sama Imam Bukhari. Dan beliau kaya raya memang. Imam Bukhari itu kaya sekali. Padahal nggak pernah ke pasar orangnya. Pas ditanya kok, Syekh, namanya Muhammad bin Ismail, kok jenengan tidak pernah ke pasar, kenapa gitu. Jadi Imam Bukhari ini ke pasar tuh cuma 2 kali kalau nggak salah. Itu pun karena apa gitu, terpaksa gitu. Terus kata beliau, saya ini penghafal hadis. Nanti kalau saya ke pasar, saya tahu harga cabai, harga bawang, harga apa, takut terganggu hafalan saya, katanya gitu. Makanya oleh ulama dikatakan bahwa sebenarnya semua orang tuh punya potensi menghafal sebenarnya. Cuman memang Allah itu menakdirkan ke beberapa orang itu bisa fokus gitu loh. Kita kan kadang nggak bisa fokus kita. Kita tuh kemasukan apa aja pengennya dimasukin ke otak kita kan. Kecenderungan loh, kita tuh punya kecenderungan pengen hafal lagu, pengen hafal omongan-omongan yang misalnya tentang politik, omongan-omongan tentang apa isu-isu, bahkan beberapa kita seneng kalau lihat penderitaan orang lain di berita-berita gosip-gosip gitu kan. Akhirnya itu, padahal sebenarnya punya setiap kata, dan pakar dari ilmuwan barat pun mengakui bahwa sebenarnya tuh tingkat fokusnya, terutama ya kecenderungan hati. Nah, para ulama ini memang dicetak oleh Allah itu punya kecenderungan hati ke situ gitu. Misalnya seperti Ustadz tadi Hidayat. Beliau kan dari kecil itu memang ditempatkan di tempat yang mau nggak mau harus belajar gitu. Dan memang beliau nggak mau otaknya dimasukin yang aneh-aneh itu, nggak mau. Otak tuh udah nolak, resisten gitu. Akhirnya kan Masya Allah, beliau tuh tanpa sengaja itu Quran itu hafal tempatnya, halamannya, nomornya. Tanpa saking otak tuh langsung otomatis gitu loh membaca. Seperti Imam Syafi'i itu kalau belajar sampai halamannya tuh ditutupi begini karena takut ngelirik, karena sekali ngelirik hafal itu. Sekali ngelirik hafal, makanya sampai ya itu orang fokusnya. Makanya beliau tuh cuman diam sebentar waktu nunggu apa gitu, diam sebentar di kursi duduk itu menyelesaikan sampai 200 masalah hukum. Saking cerdasnya, daya ingatnya luar biasa. Dan rata-rata ulama begitu tuh hafalnya itu ratusan ribu hadis, bahkan jutaan. Kalau Imam Bukhari itu sampai jutaan hadis. Beliau hafal jutaan hadis dengan rawinya ya, bukan hadis cuman
teksnya bukan, tapi dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Dan bukan cuman dari siapa. Dari siapa, lah siapanya ini hafal. Beliau itu orang mana, anaknya siapa, gurunya siapa, umurnya berapa, hidupnya di mana, masing-masing hafal. Berarti ada jutaan hafalan itu. Jadi profil dari setiap rawi itu beliau hafal. Makanya beliau bisa memverifikasi dan mendeteksi bahwa hadis ini sahih atau tidak. Itu Imam Bukhari. Namanya Muhammad bin Ismail. Lah, nanti dari sejuta hadis itu diseleksi yang paling sahih mana, paling sahih, terus sampai sekian ratus ribu. Seleksi lagi. Dan seleksinya bukan cuma secara ilmiah di verifikasi datanya di ini, bahkan diseleksi secara beliau istikharah, sholat hajat, istikharah sama Allah, minta petunjuk mana yang paling sahih. Dan ketika hati beliau cenderung ini yang sahih ini, baru diambil. Sampai terus seleksi sampai jadi kitab Bukhari sekitar kalau tidak salah 18.000 hadis ya, kalau nggak salah sekitar 18.000 hadis dari jutaan hadis itu. Makanya ulama sepakat bahwa kitab Bukhari itu kitab yang paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran dijamin sahih, itu siapapun di seluruh dunia, ilmuwan barat, orientalis, semua mengakui bahwa Quran itu tidak berubah sedikit pun dari pertama turun sampai sekarang. Dan bisa diverifikasi, masing-masing ininya bisa dicek datanya bahwa itu asli, itu nggak ada perubahan sama sekali. Makanya disebut kitab paling sahih. Dan yang membedakan agama Islam dengan yang lain, yang paling membedakan secara pandangan ilmiahnya itu, yang pertama adalah ilmu riwayat. Itu namanya sanad. Ini dari sini, dari ini. Yang punya itu cuma Islam, ilmu riwayat. Dan itu dipelopori oleh seperti terutama yang paling itu ya Imam Bukhari itu. Tapi Imam Bukhari itu termasuk generasi kesekian. Sebelumnya itu sudah ada yang mempelopori ilmu sanad riwayat itu. Sejarahnya panjang. Tapi yang jelas ilmu riwayah wa diroyah ini memang hanya milik Islam. Makanya keotentikan, keaslian ajaran Islam itu benar-benar bisa dibuktikan dan bisa diverifikasi secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Terus kata ulama, yang kedua yang membedakan Islam itu ilmu usul fikih. Itu makanya kalau bisa nanti mumpung masih muda nih, kalau bisa belajar ilmu usul fikih, nanti di situ kamu bisa merasakan betapa mantapnya beragama Islam. Udah nggak ragu lagi sedikit pun. Ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu tadinya dilahirkan karena ada filsafat. Ya, jadi memang filsafat itu memang dari Barat. Makanya bagaimanapun juga kita tuh tetap berterima kasih kepada Barat, non Muslim, karena ya Allah menciptakan dunia ini memang ada orang yang kalau kita pikir dulu kan peninggalan yang ada di dunia ini, peradaban coba. Mohon maaf, rata-rata kan dari Muslim. Mau piramida, mau menara condong, mau keajaiban dunia, mau Borobudur, mau kan. Bukan berarti Islam ini, tapi Islam datang kemudian memfasilitasi mereka, mengarahkan. Jadi manusia itu sudah punya watak dasar berkreasi, punya watak dasar menciptakan peradaban, punya watak dasar memajukan kesejahteraan dirinya, kesejahteraan bersama dan macam-macam. Udah punya itu, kreativitas mulai seni macam-macam. Cuman perlu diatur gitu loh, karena manusia itu sudah begitu. Lah Islam datang untuk mengatur itu gitu. Nah, namun kemudian meskipun filsafat itu munculnya dari Barat, tapi ketika dakwah kita sampai ke Eropa, itu zaman terutama Umar bin Khattab kan, itu paling banyak perubahan Islam itu di zaman Umar bin Khattab. Dakwah sampai kemana-mana, kemudian merekrut orang-orang itu dari Roma, direkrut ahli filsafat, suruh ngajar orang-orang Islam. Bukunya dibawa ke sini, dipelajari,
diriset ulang oleh orang-orang Islam, kemudian dikodifikasi, dibukukan dengan riset baru, dan hasilnya luar biasa. Dan bahkan orang Islam waktu itu lebih filsafat dari ahli filsafat Eropa gitu. Lebih filsafat. Sampai perkembangannya pokoknya luar biasa waktu itu. Sampai di dunia politik pun banyak ribuan korban nyawa gara-gara itu. Karena akhirnya karena berkembangnya ilmu filsafat terus mempertanyakan Tuhan. Sebenarnya Allah ada apa enggak? Terus ada teori emanasi. Pokoknya panjang sampai akhirnya ideologi khalifah itu memakai Mu'tazilah saat itu yang mengatakan Quran itu bukan qadim. Pokoknya seru ceritanya, rame sampai sekian abad. Ini filsafat itu datang, kemudian akhirnya filsafat dilakukan sebagai kritik terhadap Quran dan hadis. Ulama Islam muncul, kemudian memunculkan ilmu kaedah berijtihad, kaedah menggali hukum Quran dan hadis, disebut ilmu usul fiqh gitu. Jadi usul fiqh sudah ada sebelum filsafat datang ke orang Islam, usul fiqh sudah ada. Namun itu menjadi matang sedemikian matang setelah filsafat datang ke Islam. Makin matang. Nah, terutama yang paling banyak kontribusi dalam hal ini itu Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu metodologi istimbatnya yang paling keren, paling memang lebih rumit tapi jadi lebih akurat, akurasinya lebih tinggi. Nah, ini ilmu ya. Jadi kayak gitulah kalau beliau Imam Bukhari itu dapat apa langsung praktek, pokoknya ilmunya tambah terus gitu. Wa tawajjuhul qiblah, dan disunahkan menghadap kiblat. Wa qaunuhu bimahallin la yanaluhu rasyasun wa satru fil khalwah, menutup aurat. Wa ja'alul ina'il wasi' an yaminihi wa dhayyaqi an yasarihi. Kemudian menjadikan wadah yang gede di sebelah kanan, kalau wadah kecil di kiri gitu. Berarti misalnya pakai bak diciduk itu di sebelah kanan, tapi kalau pakai ember, kalau kecil kiri. Dan otomatis yang sudah buat ini jangan sampai netes ke situ kalau sedikit, karena nanti mustakmal. Wa tarkul isti'anati ila li'udhrin, dan disunahkan meninggalkan pertolongan orang, misalnya dikucurin gitu kan, kecuali udzur, sakit atau apa enggak apa-apa, enggak makruh, alias tidak meninggalkan sunnah. Wa syahadatani akhirahu, dan setelah mandi selesai baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti wudu ya. Wal madmadatu, disunahkan berkumur seperti wudu juga. Wal istinsyaku, dan disunahkan juga menyedot air ke hidung. Nah, ini juga sunnah. Wa huma sunnatani mustaqillatani ghairalatani fi wudu'ihi, dan itu sunnah khusus di dalam mandi. Artinya ketika nanti setelah atau misalnya sebelumnya sudah wudu karena sunnah wudu, nanti mandi lagi, kumur lagi, dan karena itu sunnah tersendiri gitu. Wajibatani inda Abi Hanifah, kalau menurut Abu Hanifah berkumur dan menyedot hidung itu wajib. Nanti kalau mazhab Syafi'i enggak, jadi enggak terkena air enggak apa-apa, dalam mulut dan dalam hidung nih enggak terkena air enggak apa-apa. Kalau terkena sunnah hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Wa kaunu ma'il ghusli sa'an in kafahu, dan airnya itu, tapi syaratnya cukup ya. Kalau cukup tuh 1 sa'. 1 sa' itu berapa liter ya, Dek? Ingat enggak? 1 sa' itu kalau enggak salah, walau alam ini, saya malah lupa ini. Jadi sunnah airnya sedikit itu sunnah. Rasul itu dulu mandinya pakai air 1 sa'.
Tapi keramatnya Rasulullah tuh bisa melakukan sunnah itu, bisa 3 kali itu. Ya mestinya kita bisa. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya 1 sok, saya lupa ini berapa liter ini. Sunnah memakai mandi dengan air 1 sok. Wa ta'ahudus simakhaini, dan sunnah ini sunnah ya, lempitan-lempitan yang ada di telinga ini sunnah diperhatikan khusus itu. Wa ghudunal jildi, dan lipatan-lipatan yang ada di kulit, pokoknya lipatan mulai dari ketek atau orang-orang gemuk misalnya ini, atau di perut, pokoknya yang ada lipatan-lipatan itu diperhatikan secara teliti, itu sunnah. Nah, ini sunnah-sunnah mandi. Sekarang makruh cuma ada 4, dan makruh ini dipakai untuk mandi dan wudhu sama, ada 4 makruhnya. Penting ya makruh itu, dan kalau kita tinggalkan makruh otomatis dapat pahala. Dan mestinya makruh itu berisiko, pasti berisiko, pasti. Kenapa? Contoh seperti Allah itu menghukumi cerai itu apa? Makruh kan? Nah, padahal cerai itu kan dahsyat. Cerai itu dahsyat, bahkan sampai dalam sebuah hadis disebutkan setiap kali ada cerai, arsy itu goncang saking dahsyatnya cerai. Tapi boleh, tapi makruh gitu loh. Jadi makruh itu beresiko, makanya usahakan makruh ini ditinggalkan. Usahakan ditinggalkan, walaupun tidak dosa. Atau khilaful aula. Khilaful aula itu kebalikan dari yang utama. Makanya logikanya itu ya memang tidak rugi ya. Logikanya memang tidak rugi. Tapi kan begini misalnya, mohon maaf misalnya Pak Haji dapat proyek dengan perusahaan besar, nanti mau untung sekian miliar, misalnya 1 miliar, tapi nggak jadi gitu kan. Ini kan memang logikanya nggak rugi, wong belum ada apa-apa, nah, cuman ada peluang yang tadinya mau dapat akhirnya nggak jadi gitu. Lah makruh khilaful aula itu logikanya begitu. Mau dapat yang 1 miliar, nggak jadi. Memang nggak rugi karena kita nggak kehilangan apa yang sudah kita punyai kan. Kita sudah punya apa kan nggak ada yang hilang. Tapi kan peluang itu hilang kan menjadi rugi. Dan kerugian itu nantinya akan dirasakan di akhirat. Penyesalan yang luar biasa. Ya Allah kok dulu saya nggak begini ya gitu loh. Nah itu logika makruh tuh begitu. Makanya khilaful aula. Kerugian yang mau dapat nggak jadi gitu loh. Wah itu nanti penyesalannya luar biasa, Ya, moga-moga yang cerainya karena dipaksa, moga-moga yang nggak dapat resiko itu ya. Nah ini makruh ya, logika makruh tuh begitu. Wa makruhatul husli wal wudu'i ada 4. Makruh-makruhnya mandi dan wudu itu ada 4. Yang pertama al-israfu fil ma'i, berlebihan memakai air. Nah ini logika ini tuh dipakai di mana saja. Di sini kata-katanya wa huwa akhdhul ma'i ziyadatan amma yakfi al-udwa wa illam yazid ala 3 walau bisyattin nahri loh. Walau bisyattin nahri. Jadi berlebihan memakai air walaupun di sungai yang besar itu tetap makruh. Makanya kita itu berlaku nanti di semuanya. Kita dikasih uang sama orang kaya misalnya. Jangan lihat kayanya orang itu, lihat kebutuhan kita. Kalau bagi kita uang 10.000 itu banyak, bagi orang yang kaya itu sedikit sekali, tetap dianggap banyak. Jangan itu orang kaya segitu mah nggak ada artinya. Nggak bisa. Rumusnya nggak begitu. Begitu juga dalam hal wudhu itu begitu. Memakai air tidak boleh berlebihan walaupun di sungai besar. Jadi memang ya agama itu seperti itulah. Ada nilai ta'abudi yang apa namanya? Yang memang spesifik di ajaran agama Islam.
Itu yang pertama ya, berlebihan memakai air itu hukumnya makruh. Wa ziyadatu 'ala tsalati idza kanat mutayaqqanatan wa kana al-ma'u mamlukan lahu aw mubahan. Ya termasuk menambah basuhan lebih dari 3 kali itu juga makruh. Ya, lebih dari 3 kali itu makruh. Dan makruh itu apabila memakai air sendiri. Kalau memakai air wakaf, ini wakaf apa enggak ya air sini ya? Sumurnya kira-kira wakaf enggak Pak Haji? Masjid ini. Wakaf ya, karena milik masjid kan ya. Oh iya. Nah, berarti ini termasuk yang bukan makruh. Kalau lebih dari 3 kali menjadi haram. Gitu. Jadi haram. Kalau air sendiri, milik sendiri atau air dikasih orang itu makruh hukumnya. Tapi kalau air wakaf itu menjadi haram. Fa in kana mauqufan, kalau air itu wakaf haruma, menjadi haram. Wala yukrahu fil wudu'i ghuslu ra'si wa in kana al-aslu masahu li'annahu al-katsir fi af'alil wudu' idh tahsulu bin nadhafah. Nah, kalau membasuh rambut bukan mengusap ya, membasuh itu tidak makruh, tidak dianggap berlebihan. Di wudu boleh dibasuh ini ke pancuran, ke keran dan dibasuh, itu tidak makruh. Tetap boleh karena dia masuk pada prinsip nadhafah, dianggap sebagai kebersihan gitu. Wan naqsu anha walau ihtimalan illa li hajatin kafardin. Dan kurang dari 3 kali basuhan juga dihukumi makruh. Tapi udah mendapat sunnah lah sebenarnya. Basuhan kedua kan hukumnya sunnah. Tapi dapat ibadah sunnah dari basuhan kedua, tapi dapat hukuman makruh karena tidak membasuh 3 kali gitu. Ya pokoknya fikih begitulah. Wa fi'lu dzalika lil junubi fi ma'in raqidin walau katsiran bila uzrin. Nah, ini tadi yang ketiga kurang dari 3 kali itu ya. Makruh kan 4 tadi. Yang pertama berlebihan memakai air. Terus yang kedua lebih dari 3 kali itu makruh. Dan yang ketiga kurang dari 3 kali itu makruh. Dan yang keempat wa fi'lu dzalika lil junubi fa'in raqidin walau katsiran bila uzrin. Mandi atau wudhu di kolam renang itulah. Pokoknya kolam yang gede gitu, yang 2 kula, bak misalnya bak tapi gede, atau sebenarnya kolam ikan itu. Tapi nyemplung gitu loh, itu makruh. Nyemplung, baik wudhu maupun mandi. Jadi tenggelam itu, renang, tenggelam ke dalam, kalian mandi atau wudhu di dalam itu makruh. Tapi sah boleh ya. Enggak dosa, sah. Cuma makruh saja. Bi an yatawadda'a wa yahtasila wa waqifun fihi idza kana fi ghairil masjid ya. Di kolam begitu. Tapi yang air berhenti. Kalau sungai itu enggak apa-apa, enggak makruh, enggak sama sekali sungai. Karena dia airnya berjalan. Air yang berhenti ya kolam renang itulah, kolam atau bak yang gede gitu. Terus nyilem, tenggelam. Nah, itu makruh. Kalau sungai enggak. Walaupun sungai renang enggak makruh. Idza kana fi ghairil masjid, yaitu kalau enggak di masjid. Zaman dulu ada kolam di dalam masjid ya. Walau a'lam nih. Kolam di dalam masjid. Kalau sekarang walau a'lam misalnya kayak masjid. Kayaknya kadang ada kolam yang di lantai bawah itu di basement ya. Itu di masjid tertentu. Itu masih masuk masjid apa enggak itu? Mungkin maksudnya itu mungkin. Karena kan tanah wakaf masjid itu kan, wakaf itu kan ke bawah terus, ke atas terus itu kan. Wakaf. Ini kalau ditingkat-tingkat masuk ke dalam wakaf itu. Ke bawah juga wakaf. Lah, berarti kamar mandi yang ada di basement di bawah masjid itu termasuk kamar mandi masjid. Nah, kalau orang junub
mandi besar di kolam, misalnya kolam renang yang di bawah masjid, itu kalau masuk itu nggak boleh, haram. Kenapa haram? Karena dianggap diam di masjid. Jadi kalau orang junub diam di masjid kan nggak boleh. Kalau lewat doang nggak apa-apa, dari pintu sini, pintu sana. Tapi kalau diam begini nggak boleh. Orang yang belum mandi wajib itu nggak boleh. Kalau lewat doang nggak apa-apa. Kalau diem begini nggak boleh. Nah, orang yang renang di kolam renang di bawah masjid itu dianggap diam di masjid, makanya haram. Mandi junub kok di situ, haram. Idza kana fi ghairil masjid wa illa haruma. Kalau di dalam masjid haram. Min haitsul muqtu fihi, karena dianggap diam di dalam masjid. Faslun fi syuruti thaharah wallahu a'lam. Besok syarat-syarat bersuci. Kalau bisa Lutfi sama Erik sekali-kali mempersiapkan pertanyaan gitu. Misalnya di rumah gimana? Misal ayat mustaqmal. Ya. Masuk ke ember, ke percik gitu. Ya. Ember yang air di ember itu masih bisa dipakai. Masih sah. Perciknya percik apa? Air bekas mustaqmal ini kan masuk lagi. Coba mustakmal masih ingat nggak air disebut mustakmal? Syaratnya ada berapa? Syaratnya air yang udah digunakan. Ada berapa syaratnya? Ada 4. Jadi yang pertama diyakinkan dulu air yang menciprat ke ember itu air mustakmal apa bukan. Kalau bukan air mustakmal ya nggak bakal mustakmal. Ini contoh, kamu wudhu dengan air 1 ember. Wudhunya pakai tangan, nggak pakai ciduk, pakai tangan. Kalau pakai ciduk udah nggak ada pembahasan, dipastikan tidak mustakmal. Kalau dengan ciduk begini, pakai tangan aja bisa nggak mustakmal. Ini air seember nih ya, atau seciduk seginilah, ngambil pakai tangan gini, set. Nawaitul wudu'a li rafil hadas. Ambil lagi, ngambil yang kedua disyaratkan niat istighraf. Istighraf itu bahasa kitanya menciduk, niat menciduk. Asal kita sudah niat menciduk, maka walaupun ini ada basah-basah air mustakmal, kan ada basah-basah nih, sisa dari muka, itu tidak ngefek kepada air yang sedikit tadi. Asal kalau yang pertama nggak harus niat istighraf, nggak perlu. Pertama asal ngambil aja, kan dia memang belum terkena mustakmal. Nah yang kedua harus niat istighraf, seember lah misalnya. Set kedua, sini, kata, ambil lagi. Harus niat. Setiap kali ngambil niat istighraf. Istighraf itu artinya niat tangan saya dijadikan gayung gitulah. Saya mau menciduk air gitu. Set, ini. Niatnya ini niatnya di hati, nggak perlu dilafadzkan. Saya niat menggayung, nggak perlu. Pokoknya di hati, tangan saya ini mau saya buat ini. Set, terusan sini. Set, ini. Set, setiap ngambil tuh niat. Nih. Itu tidak mustakmal. Makanya syaratnya air mustakmal itu 4. Yang pertama, air tersebut setelah dipakai untuk membasuh basuhan wajib ya. Terus kedua, air itu sudah lepas dari basuhan wajib. Basuhan wajib itu ya wudhu misalnya, ini berarti yang pertama itu basuhan wajib. Nah, air yang netes dari sini itu mustakmal ya. Itu. Jadi pertama basuhan wajib. Kedua sudah terpisah, berarti dia sudah netes, sudah nggak ada di muka ini. Kalau kaitannya dengan membasuh muka. Itu kedua, dia sudah lepas dari sini, pasti mustakmal. Berarti kalau tadi jatuh ke ember, embernya langsung mustakmal ya. Terus yang ketiga, airnya sedikit. Sedikit itu berarti kurang 2 kolah ya. Dan yang keempat ini tidak niat istighraf. Kalau niat istighraf nggak mustakmal. Ya. Nah ini tadi kan sudah niat istighraf kan. Nah kalau niat istighraf walaupun sedikit tidak mustakmal. Nah prinsipnya itu. Ya. Tadi membahas tentang kan kalau wanita kan seluruh badan,
Ya. Kalau laki-laki kan dari besar sampai Lutut ya. Nah, kalau misalkan perempuan buka aurat kan besar-besar, terutama buka kerudung. Nah, terus pertanyaannya, kalau misalkan laki-laki pakai kolor itu sama dosanya seperti perempuan? Maksudnya untuk sholat? Misalkan keluar pakai kolor kan itu sampai Ya. lutut, apakah sama dosanya seperti perempuan itu? Susah Buka aurat. Maksudnya lututnya kelihatan berarti. Iya, kelihatan. Kan kalau Oh iya pakai kolor iya kan iya. nggak sampai ke bawah Iya, iya, di iya, iya. atas lutut kan. Iya, ya prinsip satrul aurah, menutup aurat laki-laki perempuan sama. Dosanya sama, larangannya sama, prinsipnya sama. Pokoknya kalau membuka aurat ya dosanya ya begitu gitu, sama. Kalau masalah efek itu kan tergantung budaya ya, budaya. Kalau bahkan jangankan pakai kolor ya jangankan itu, nggak pakai kaos saja itu kalau keluar kan kayaknya aib kan. Orang tidak pakai kaos walaupun celananya misalnya di atas pusar ke bawahnya di bawah lutut, itu aja kan aib kan, keluar nggak pakai kaos itu. Kalau efek beda, tapi hukum tetap sama. Masalah efek kan masalah budaya gitu. Sama, laki-laki perempuan sama dosanya buka aurat. Berarti kalau wudhu di atas ember tapi airnya masuk lagi itu gak boleh? Iya, otomatis. Karena itu kan kalau yang dari sini kan nggak dimaafkan. Yang dimaafkan kan niat menciduknya saja. Yang niat menciduknya saja. Jadi bukan ember kemudian mukanya di sini tuh enggak. Kalau itu langsung mustakmal. Harus dibawa ke sini dulu. Ke sini. Nah, sisa-sisa air yang ada di tangan kita ini dia ma'fu tasamuh. Tidak ngefek kepada kemustakmalan air di ember. Cukup ya, wallahu a'lam.